bagaimana hukumnya jika suatu perusahaan memotong gaji karyawan jika terlambat, lalu uang tersebut disumbang, disediakan, dibelikan hewan kurban. Ya, jadi pertanyaannya seperti itu, bagaimana hukumnya berkurban dari gaji karyawan yang terlambat. Jadi karyawan yang terlambat itu dipotong gajinya dan gajinya tersebut digunakan untuk berkurban. Saya kira ini pertanyaannya cukup menarik untuk kita simak bersama-sama. Karena itu mari kita simak bersama. Karyawan yang terlambat dendanya mengeluarkan duit, lalu duitnya itu dibelikan hewan kurban. Yang jadi pertanyaan, yang berkurban ini siapa? Ya, mungkin memang betul juga ya, karena sepengetahuan saya kalau kita berkurban sapi itu untuk 7 orang, sedangkan domba ataupun kambing itu untuk 1 orang. Sedangkan ini memotong orang-orang yang terlambat masuk kerja mungkin lebih dari 1 ataupun 7 orang. Jadi mungkin siapa yang berkurban ya? Memang kita simak saja jawaban dari beliau. Yang jadi pertanyaan, yang berkurban ini siapa? Benar sekali ya. Dalam ibadah ada namanya innamal a'malu binniyat. Kalau berkurban niat kurban 1 kambing 1 orang. Kalau 1 sapi 7 orang. Ini orang yang terlambat 100 orang. Ini yang terlambat sehari 20.000, yang terlambat 3 hari 60.000, dicampurkan semua. Lalu yang berkurban ini siapa? Dan niat dia tak ada niat berkurban, dia niat terlambat. Nah, ini semangat beribadah yang luar biasa. Kalau tidak dipahami secara fikih yang baik, maka dia tidak beribadah. Anak-anak sekolah 1 kelas 30 orang, dikutip 1 orang 100.000. Lalu kemudian ini kurban apa? Kurban itu harus jelas yang berkurban siapa. Ada pula anak-anak di situ yang agak cerdas sedikit. Ini kalau 1 kambing, gimana kami naik kambingnya 30 orang nanti, kata dia. Jadi ada 1 masjid di jalan Nangka. Masjid ini dapat 1 sapi dari rumah ibadah tetangga kita yang tak Islam. Tanya ke saya, Ustaz Somad, gimana cara berkurbannya? Kalian terima sapi itu sebagai hadiah. Menerima hadiah dari orang tak Islam boleh. Dalilnya mana? Nabi menerima hadiah dari Raja Mesir, agamanya Kristen Ortodok Koptik, dalam bentuk asal banha, madu dan kain putih. Itu dalil boleh menerima hadiah. Terima dulu Pak Ketua Masjid, kami terima hadiah sapi ini. Setelah diterima, baru potong sapi itu atas nama 7 orang. Nama siapa aja Pak Ustaz? Ya nama ketua, sekretaris, bendahara. Kalau kurang nama aku masukkan 1. Nah, jadi kalau perusahaan tadi mau berkurban, maka duit denda itu menjadi hak milik perusahaan. Sekarang duit itu menjadi hak milik perusahaan, lalu perusahaan berkurban. Duit itu milik. Nah, dibagi berapa orang? Direkturnya, sekretarisnya, bendaharanya. Maka yang berkurban adalah 7 orang. Akad di awal. Yang membedakan halal haram dalam Islam itu adalah akadnya. Apakah ini hadiah? Apakah ini zakat? Apakah ini infak? Apakah ini hibah? Apakah ini wasiat? Bendanya sama, yang membedakannya adalah akad. Ya, mungkin dari jawaban Ustaz Abdul Somad yang saya pahami adalah sebagaimana yang tadi saya ucapkan, apabila kita memotong gaji karyawan yang terlambat dan digunakan untuk berkurban, lantas siapa yang berkurban? Sedangkan berkurban sapi itu untuk 7 orang dan domba itu untuk 1 orang. Jadi alangkah baiknya ada akad terlebih dahulu, dikasih tahu bahwa gaji orang yang terlambat itu
dipotong dan diperuntukkan untuk berkurban oleh si perusahaan itu. Dan perusahaan itu sudah menentukan untuk siapa saja, atau yang 7 orang itu siapa saja. Jadi sudah jelas. Jadi kalau lebih baiknya itu adalah mungkin ada akadnya dulu, dikasih tahu karyawan kalau yang terlambat itu akan dipotong gaji dan diperuntukkan untuk berkurban, dan jelas siapa yang berkurbannya. Jadi dikembalikan lagi kepada perusahaan tersebut, kemudian dikembalikan lagi kepada karyawan kalau itu akan diberikan kepada karyawan. Kemudian tadi Ustaz Abdul Somad menjelaskan bagaimana apabila kita menerima hadiah dari orang non muslim, kita terima saja hadiah tersebut dan kita niatkan untuk berkurban 7 orang apabila hadiah itu berbentuk sapi. Jadi intinya mungkin kita sebagai orang muslim boleh menerima hadiah dari orang yang bukan non muslim. Jadi ada 2 pembelajaran atau pengetahuan yang diperoleh dari jawaban beliau. Yang pertama mengenai pemotongan gaji yang diperuntukkan untuk berkurban. Kemudian yang kedua adalah menerima hadiah dari orang yang bukan Islam. Itu ya, mungkin itu yang saya pahami dari jawaban beliau, dan mohon maaf apabila yang saya pahami dari jawaban beliau ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan saya doakan mudah-mudahan beliau Ustaz Abdul Somad selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang kita sayangi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.